Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan BES 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Deti Aryani SPDI. Saya guru PAI di SMK S2 Muhammadiyah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran PAI BES 2 LPTK IAIN Curup tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja dalam jabatan tahun 2024 dengan mengambil tema pada bab 8 yaitu perilaku mahabbah, khauf, raja, dan tawakal. Untuk lebih jelasnya, berikut video yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya anak-anak? Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita teman-teman sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Untuk mulai pembelajaran kita absen terlebih dahulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Apa nggak masuk? Sakit. Sakit. Baiklah, kita absen dulu. Nomor Tioni, hadir. Oka, hadir. Azza, Windy, Hafiz. Udah siap? Mulai belajar? Siap. Ya, udah semangat? Semangat. Nah, ini kelas sudah bersih? Sudah. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, ikut tanya dulu. Masih ingat pembelajaran yang minggu kemarin? Masih. Masih. Jadi tentang apa? Iman kepada Allah. Ada yang masih ingat apa iman kepada Allah? Iman kepada Allah adalah yakin sepenuh hati akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempurnaan sifat-sifat penciptaan dan pembukunya. Ya, jadi iman kepada Allah itu adalah yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, dan juga itu iman bukan sekedar membenarkan tapi harus disertai ketaatan dan dilandasi dengan cinta. Itu maksudnya cinta kepada Allah. Jadi itu materi yang kemarin. Nah, untuk materi kita yang sekarang itu tentang perilaku mahabbah, khauf, raja, dan tawakal dalam menata kehidupan. Itu untuk materi kita yang minggu ini. Nah, jadi itu tadi ya tentang mahabbah. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian mahabbah, khauf, raja, dan tawakal. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai bentuk perilaku mahabbah, khauf, raja, dan tawakal. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam perilaku mahabbah, khauf, raja, dan tawakal. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih mahabbah? Cinta. Nah, mahabbah itu sama dengan cinta. Tapi maksudnya cinta di sini bukan cinta yang dalam ruang lingkup kita di masyarakat. Dan cinta yang maksud di sini cinta itu mahabbah memiliki arti mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam pandangan sufinya, mahabbah itu berarti patuh kepada Allah sekaligus membenci sikap yang melawan kepadanya. Jadi mahabbah itu patuh kepada Allah dan membenci sikap yang melawan kepadanya. Itu yang dimaksud dengan apa? Mahabbah atau cinta. Nah, yang selanjutnya itu ada macam-macam cinta, ya, atau sama dengan macam-macam mahabbah. Jadi itu kalau macam-macam cinta sebenarnya itu banyak, tapi kita ambil dari itu 3 aja ya. Yang pertama itu mahabbah al-ibadah. Apa itu mahabbah al-ibadah? Cinta sebagai ibadah. Cinta sebagai ibadah.
Nah, maksudnya itu cinta sebagai bentuk penghambaan diri atau pengagungan kepada Allah. Jadi cinta sebagai ibadah itu bentuknya adalah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan mahabbah al-ibadah. Yang kedua, mahabbatullah itu sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala itu berarti selalu menempatkan Allah Subhanahu wa taala di segala perbuatan atau tindakan. Jadi kalau kita misalnya sedang melakukan sesuatu, melakukan misalnya, baik contohnya kalau misalnya kita dari belajar, ya, jadi kita harus menempatkan Allah di segala perbuatan atau tindakan. Jadi dalam kita belajar juga kita harus karena Allah, ya. Yang ketiga, al-mahabbah al-tabiyah, cinta alamiah atau natural. Itu contohnya cinta seorang ibu kepada anaknya, ya. Jadi itu cinta yang alamiah atau natural. Cinta seorang guru kepada muridnya, itu yang disebut dengan cinta yang alamiah atau natural, bukan cinta antara sepasang kekasih, ya. Kalau sepasang kekasih itu tidak natural, ya. Yang natural itu tadi. Nah, yang selanjutnya perilaku yang mencerminkan cinta kepada Allah. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5 perilaku yang mencerminkan cinta kepada Allah atau perilaku yang mencerminkan mahabbah, ya. Nah, yang pertama mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan olehnya. Itu contoh aturan kan kita harus melaksanakan sholat lima waktu, gitu kan, membaca Al-Quran. Nah, itu jadi itu aturan. Jadi kita harus mengikuti semua aturan yang ditetapkan olehnya. Yang kedua, senantiasa mengharapkan ridhanya juga nikmatnya. Yang ketiga, selalu mengingatnya dimanapun dan kapanpun. Jadi dimanapun kita berada, kita harus mengingat Allah. Terus mengucapkan zikir, baik lisan maupun yang lainnya, ya. Yang terakhir, sibuk dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi itu perilaku yang mencerminkan cinta kepada Allah. Nah, ini adalah apa yang kedua. Tadi kan mahabbah, kau, raja, dan tawakal. Nah, mahabbah itu cinta, sedangkan yang kedua itu kau. Kau itu sama dengan takut. Nah, jadi itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan takut yang ada dalam diri seseorang akan adanya merasa bersalah akibat maksiat yang sudah. Jadi itu takut itu maksudnya kita takut melakukan kesalahan atau melakukan maksiat. Jadi itu tahu itu sama dengan takut, ya. Jadi kita itu harus merasa takut kalau mau melakukan kesalahan, ya. Nah, itu yang disebut dengan tahu. Dan yang selanjutnya macam-macam tahu. Apa yang pertama? Macam-macam tahu. Takut yang tersembunyi adalah rasa takut dalam beribadah dan bertawakal. Nah, itu takut yang tersembunyi adalah rasa takut dalam beribadah. Maksudnya di sini mungkin kita merasa takut kalau kita tidak melakukan ibadah, kita merasa takut kalau kita melakukan kesalahan. Yang kedua, takut dari ancaman Allah Subhanahu wa taala adalah rasa takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kalau misalnya kita tidak melakukan perintahnya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala itu kan neraka, ya. Nah, jadi kita harus merasa takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, takut yang dilarang adalah seorang hamba yang meninggalkan kewajiban tanpa adanya alasan. Contohnya kalau misalnya sholat, puasa. Nah, kalau kita tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa tanpa ada alasan, jadi kita merasa takut. Nah, lain kalau perempuan itu kan ada alasannya, kalau tidak sholat, kalau tidak puasa, ya. Jadi itu tidak takut karena memang ada alasan yang tertentu. Terus takut yang alami atau wajar natural itu memiliki rasa takut yang wajar seperti takut kepada hewan buas. Jadi di sini kalau yang takut kepada hewan buas, misalnya ular atau harimau atau apalah, nah itu termasuk dengan takut yang alami atau yang wajar, ya. Jadi itu biasa. Kamu takut nggak kalau ada hewan buas? Takut berarti itu takut yang wajar atau yang biasa atau yang alami. Nah, di sini ada perilaku yang mencerminkan kau atau takut. Ada beberapa. Itu yang pertama, menjauhi perbuatan maksiat karena maksiat merupakan perbuatan yang dilarang dan setiap yang dilarang hukumnya dosa. Jadi ini perilaku mencerminkan takut itu ada kita harus menjauhi perbuatan yang maksiat, ya. Karena itu dilarang. Yang dilarang itu sudah pasti berdosa. Terus untuk yang maksiat tadi itu macam-macam, ya. Contohnya banyak.
Seperti apa nih? Yang maksiat, perilaku yang maksiat? Minuman keras. Itu artinya? Ya itu sama dengan zina ya, jadi itu berbuat maksiat. Sama dengan narkoba. Jadi banyak ya contoh yang perilaku yang berbuat maksiat. Yang kedua, bersegera melakukan amal saleh, karena amal saleh adalah perbuatan yang akan memperoleh nilai dari Allah. Jadi kita harus segera, karena ada rasa takut, kita harus segera melakukan perbuatan yang beramal saleh ya, karena akan memperoleh nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Yang C, senantiasa mengucapkan istighfar dan memohon ampun kepada Allah. Jadi kita sering-sering mengucapkan kata istighfar. Kalau lagi emosi kita istighfar ya. Terus memohon ampun. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan, kita memohon ampun kepada Allah. Kita melaksanakan sholat, terus memohon ampun, berdoa. Ya Allah, ampunilah kesalahan saya, dosa saya, gitu kan. Jadi kita harus mengucapkan istighfar dan memohon ampun. Yang terakhir, banyak berdoa agar semua kebaikan yang dilakukan diterima oleh Allah. Ya, jadi kita harus banyak berdoa ya agar kebaikan yang diterima. Nah, ini yang ketiga itu ada raja. Raja sama dengan berharap. Jadi raja atau berharap yaitu berharap mendapat ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita sebagai manusia itu boleh berharap ya, untuk mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini macam-macam raja, ada raja yang terpuji yaitu berharap pahala dan perbuatan baik dalam kurung atau amal saleh yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, berharap ampunan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada raja itu ada dua. Yang pertama terpuji dan yang kedua itu tercela. Nah, yang terpuji itu berharap pahala dan perbuatan baik, sedangkan yang tercela yaitu berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala tanpa berbuat kebaikan padahal dosa-dosa begitu banyak. Nah, jadi itu yang raja yang atau perbuatan yang tercela. Kita berharap rahmat dari Allah, tapi kita tidak melakukan kebaikan. Sedangkan kita juga begitu banyak kesalahan atau dosa-dosa yang kita perbuat. Jadi untuk raja itu macam-macamnya dua. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Nah, sedangkan perilaku yang mencerminkan raja itu yang pertama, tidak berputus asa ketika dalam berusaha belum mendapatkan keberhasilan. Nah, jadi itu ya, kita tidak perlu berputus asa kalau kita sudah berusaha tapi kita belum mendapat keberhasilan ya. Contohnya kamu dalam belajar, misalnya sudah sekuat tenaga kamu belajar untuk mendapatkan nilai yang baik, tapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan ya. Jadi kita tidak perlu berputus asa. Selalu memohon ampunannya. Jadi kapanpun dan dimanapun kita harus memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bermohon agar selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kelemahan diri kepada Allah dan merasa malu terhadap Allah. Jadi kita kalau di hadapan Allah kita harus menunjukkan kemandangan, kita merasa kita bisa, kita hebat, kita mampu ya. Dan kita juga harus merasa malu terhadap Allah. Apalagi kalau kita sudah melakukan kesalahan atau perbuatan dosa. Nah, yang terakhir itu ada tawakal. Apa itu tawakal? Nah, jadi tawakal itu sama dengan berserah diri kepada Allah. Jadi kita harus tawakal, harus berserah diri kepada Allah. Nah, di sini perilaku yang mencerminkan tawakal. Yang pertama, setelah berikhtiar menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jadi setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar, kita serahkan kepada Allah hasilnya. Ya, jadi jangan kita yang terlalu berharap berlebih. Ya, walaupun kita sudah berusaha, walaupun kita sudah ikhtiar, itu hasilnya itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, berdoa agar mendapatkan yang terbaik. Jadi kita harus berdoa untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi kita harus berserah diri kepada Allah. Yang terakhir, bersikap gigih dan ulet dalam berusaha. Jadi apapun usaha kita, misalnya walaupun kamu masih sekolah belajar ya, kita harus tetap gigih belajar, harus tetap ulet dalam berusaha agar mendapatkan nilai yang terbaik. Sisanya itu kita serahkan kepada Allah. Ya, jangan kita tidak usaha, jangan kita tidak gigih, tapi kita mau dapat hasil yang terbaik, itu tidak boleh ya. Jadi kita harus berusaha dulu, harus gigih, harus ulet, terus hasilnya itu terserah kepada Allah.
Ya, nah jadi itulah materi kita tentang mahabbah, qaul, raja dan tawakal. Nah sampai di sini ada yang mau ditanya? Apa ada yang belum jelas? Jelas. Jelas? Sudah paham? Nah kalau sudah jelas, ibu akan mengadakan diskusi kelompok ya untuk kalian. Kita bagi 4 kelompok. Ya silakan kalian kerjakan dan nanti ibu meminta kalian untuk maju ke depan, presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ya, nanti ibu bagikan tugas kelompoknya, silakan dikerjakan. Nanti silakan kalian presentasi ke depan. Ya silakan kerjakan. Jadi satu kelompok ada yang 4 orang, ya, ada yang 3 orang. Sudah selesai kerja kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, silakan kelompok siap. Berapa yang siap maju presentasi? Oh, 2. Kelompok 2 silakan maju. Presentasikan hasil diskusi kalian tadi. Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Mengapa mahabbah, cinta kepada Allah adalah fondasi penting dalam kehidupan seorang muslim? Karena ia adalah inti dari hubungan seorang muslim dengan Allah, Rasulnya dan makhluknya. Dengan cinta yang tulus, seorang muslim akan memiliki akhlak mulia, mempercepat hubungan dengan Allah, dan menciptakan masyarakat yang penuh kasih sayang dan kedamaian. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apakah cinta guru kepada murid termasuk dengan mahabbah? Terima kasih. Saya jawab, iya, karena cinta guru kepada murid termasuk cinta yang alami dan termasuk cinta mahabbah. Gimana, dokter? Sudah paham? Sudah paham? Yang lain? Ada yang ingin bertanya? Tanggapan atau masukan? Sudah paham? Ya, terima kasih untuk kelompok Aziza sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok Aziza. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari tentang perilaku mahabbah, qaul, raja, dan tawakal tadi? Saya memahami bahwa cinta ini adalah pendorong utama dalam ibadah dan kehidupan. Nah ya, jadi itu apa masalah mahabbah ya tadi yang Nora jawab itu tentang apa cinta, dan juga kita juga apa contohnya misalnya seorang ibu yang penuh kasih sayang merawat anaknya, mencintai anaknya, tadi juga termasuk ke dalam cinta ya. Nah untuk kesimpulan materi kita pada hari ini perilaku mahabbah, raja, dan tawakal itu adalah saling melengkapi. Membentuk karakter seseorang mukmin, mahabbah itu menjadi landasan, qaul menjaga dari perbuatan dosa, raja memelihara harapan, dan tawakal memberikan ketenangan dalam kehidupan. Nah itu kesimpulan materi kita hari ini. Tugas kalian di rumah silakan dikumpulkan minggu depan ya. Tugas kalian itu menulis Quran Surat Al-Baqarah 165 tentang mahabbah. Kalian kumpulkan di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, silakan membaca doa terlebih dahulu. Untuk kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafil khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Sadaqallahul azim. Itu untuk pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.